Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauizah Fadila dengan NIM E1E02410133 dari kelas 3E. Hari ini saya akan menceritakan salah satu legenda yang paling terkenal di Pulau Lombok, yaitu legenda Putri Mandalika yang menjadi asal-usul tradisi Bau Nyale di Pulau Lombok. Yuk kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Sekar Kuning. Rajanya bernama Raden Panji Kusuma. Tetapi rakyatnya kerap memanggilnya dengan sebutan Raja Tonjeng Beru. Sang raja terkenal baik hati, bijaksana, dan selalu memikirkan rakyatnya. Sang raja tinggal bersama dengan permaisurinya yang bernama Dewi Seranting. Dan mereka juga mempunyai seorang putri tunggal yang sangat cantik dan berbudi luhur yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika bukan hanya cantik parasnya, akan tetapi juga cantik hatinya. Ia ramah, sopan, rendah hati, dan selalu bermain dengan anak-anak desa tanpa membeda-bedakan. Ia dicintai oleh rakyatnya. Waktu terus berjalan, sang raja mulai menua dan jatuh sakit. Meskipun banyak dari tabib yang datang untuk menolongnya, kesehatan sang raja semakin menurun. Lalu pada suatu hari, Raja Tonjeng Beru memanggil Putri Mandalika. Sang raja berkata dengan suara lemah, "Putri, ayah sudah tidak kuat lagi memimpin kerajaan." Putri terkejut dan berkata, "Ayah, sembuhlah. Putri belum siap untuk memimpin kerajaan." Raja Tonjeng Beru tersenyum dan berkata, "Nanti ayah akan membimbingmu. Pimpinlah kerajaan dengan sabar, tegas, dan penuh keadilan." Akhirnya Putri Mandalika menyanggupi dan memimpin kerajaan yang dibantu oleh dua patih setianya, yaitu Rangga Dundang dan Rangga Nyani. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tetap hidup damai dan seluruh rakyat hidup bahagia. Di sekitar kerajaan Sekar Kuning, ada dua kerajaan besar lainnya, yaitu Kerajaan Sawing di sebelah barat yang dipimpin oleh Raja Johor, dan Kerajaan Lipur di sebelah timur yang dipimpin oleh Raja Bumbang. Pada suatu hari, rakyat dari Kerajaan Sawing berkata kepada Raja Johor bahwa sebaiknya ia harus segera mencari pendamping hidup agar kerajaan semakin kuat. Para patih pun menyarankan putri yang sesuai untuk rajanya, dan mereka memilih Putri Mandalika. Raja Johor pun setuju dan mengirimkan dua patihnya untuk melamar sang putri. Di Kerajaan Lipur, rakyat Raja Bumbang juga menginginkan agar rajanya segera menikah. Raja Bumbang pun memilih Putri Mandalika untuk menjadi calon permaisurinya. Akhirnya, kedua utusan dari kedua kerajaan datang ke Kerajaan Sekar Kuning pada hari yang sama tanpa direncanakan. Ketika Putri Mandalika sedang memimpin rapat kerajaan, seorang prajurit datang dan berkata bahwa ada dua utusan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sawing dan Kerajaan Lipur. Putri Mandalika menyambut mereka dengan ramah. Namun, setelah menyampaikan lamaran dari masing-masing raja, kedua utusan tersebut mulai berdebat. Mereka menyatakan bahwa raja mereka lah yang lebih dulu melamar Putri Mandalika. Suasana mulai memanas. Ada yang bahkan mulai mengancam akan terjadi peperangan jika Putri Mandalika tidak memilih rajanya. Putri Mandalika pun mulai menenangkan mereka dan berkata, "Paman Patih, tidak ada gunanya saling mengancam. Marilah kita serahkan semuanya kepada takdir Tuhan." Lalu Putri Mandalika pun meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Setelah kembali ke istana, Putri Mandalika menghadap ayahnya. Putri berkata, "Ayah, Putri bingung. Jika Putri memilih salah satu raja, pasti akan terjadi pertumpahan darah." Raja Tonjeng Beru menghela napas dan berkata,
Putri, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah? Putri menjawab, Ayah, biarkan Putri mencari jalan terbaiknya. Sejak saat itu, Putri Mandalika mulai bersemedi dan ia merenung selama berhari-hari. Ia memikirkan nasib 3 kerajaan dan juga rakyatnya. Ia tidak ingin satupun dari mereka yang terluka. Setelah menemukan jawabannya, Putri Mandalika memanggil patihnya dan berkata, Tolong sampaikan surat pada Raja Johor dan Raja Bumbang, serta kumpulkan seluruh rakyat di pantai Kutaseger. Putri akan mengumumkan keputusan yang paling baik. Hari yang ditunggu pun tiba. Pantai Kutaseger dipenuhi rakyat dari ketiga kerajaan. Mereka datang dengan harapan besar untuk mendengarkan siapa yang akan dipilih oleh Putri Mandalika. Malam itu gelap, tidak ada obor, hanya suara ombak yang terdengar. Putri Mandalika duduk di atas batu karang bersama dengan ayahnya. Putri Mandalika berkata, Ayah, Putri izin mengumumkan keputusannya. Raja Tonjeng Beru mengangguk dan berkata, Ayah percaya padamu. Kemudian Putri berkata dengan suara lantang, Wahai rakyatku, sesungguhnya Mandalika adalah milik kalian. Mandalika adalah kemakmuran kalian. Tiba-tiba Putri Mandalika melompat ke laut. Semua orang menjerit dan berlari menuju tepi pantai. Mereka mencoba menolong Putri Mandalika, akan tetapi sang putri telah lenyap di telan ombak. Beberapa saat kemudian muncullah cahaya dari permukaan air. Dari laut keluar ribuan nyale, yaitu cacing laut yang berwarna-warni, yang sangat indah dan bercahaya. Rakyat percaya bahwa nyale-nyale tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika yang rela berkorban demi perdamaian dan menghindari peperangan antar kerajaan. Sejak saat itu, setiap tahun masyarakat Lombok mengadakan tradisi bau nyale. Bau berarti menangkap, dan nyale adalah cacing laut yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Masyarakat percaya bahwa nyale dapat membawa berkah, keberuntungan, serta kemakmuran sebagai simbol cinta dan pengorbanan dari Putri Mandalika. Hingga kini, legenda Putri Mandalika masih dikenang sebagai kisah tentang ketulusan, kerendahan hati, dan cinta damai. Itulah cerita legenda Putri Mandalika, putri cantik dan baik hati dari Pulau Lombok. Semoga cerita ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengutamakan kedamaian dan kebaikan semua orang. Putri Mandalika kisahnya nyata, mudah-mudahan dikasih nilai A. Terima kasih sudah mendengarkan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.